Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Haji Parosim Mapsus, Bupati Lampung Barat, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menyaksikan podcast Lampung Barat Bicara di kanal YouTube Kominfo Lampung Barat pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai macam persoalan, program, dan informasi dapat saudara dengar sekaligus juga dapat saudara sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan juga berbagai macam informasi yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Haji Parosim Mapsus, Bupati Lampung Barat, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menyaksikan podcast Lampung Barat Bicara di kanal YouTube Kominfo Lampung Barat pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai macam persoalan, program, dan informasi dapat saudara dengar sekaligus juga dapat saudara sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast ini akan menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Pemirsa Minamori Sunyeni, hari ini kita kembali lagi dalam acara Lambar Bicara. Disiarkan langsung dari lobi kantor Bupati Kabupaten Lampung Barat pada Jumat 26 Agustus 2022. Bagi Minamori yang ingin bergabung dalam acara ini, dapat mengklik link yang telah tersedia di bawah karena acara ini disiarkan langsung di media sosial milik pemerintah daerah yaitu YouTube dan Facebook. Baik Minamori, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu komitmen milik pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu Kabupaten Tangguh Bencana. Bersama saya Nosi Marisa selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik Minamori, acara pada pagi hari ini memiliki dua sesi. Sesi yang pertama yaitu berbincang-bincang dengan narasumber. Yang kedua, tanya jawab dengan audiens yang ada di media sosial. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Padang Priyotomo, Sarjana Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Nosi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah hadir di Lambar Bicara pada pagi hari ini. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi, silakan Bapak menyapa masyarakat Lampung Barat dan memperkenalkan BPBD, tugas pokok dan fungsinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Nosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa, tabi pun. Saya Padang Priyotomo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat. Sebagai informasi awal perlu kami sampaikan bahwa BPBD adalah salah satu unit kerja yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagai pengampu untuk urusan penanggulangan bencana.
penanggulangan bencana ini tidak hanya pada sisi bagaimana kita menanggulangi bencana itu sendiri, tetapi juga artinya tugas pokok dan fungsi BPBD ini selain penanggulangan bencana itu sendiri, ini juga bagaimana kita mempersiapkan diri, kemudian menangani bencana, mulai dari pra sebelum kejadian, kemudian saat kejadian dan pasca. Konsep dari penanganan ini secara utuh ini dikenal dengan istilah mitigasi bencana. Nah, untuk lebih lanjut pemirsa bisa mengetahui sejauh mana BPBD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nanti kita akan ada tanya jawab, kemudian juga dipandu langsung oleh Mbak Yosi. Sementara itu pemirsa dan selamat menyaksikan kegiatan dan tayangan ini. Mudah-mudahan dengan seluruh pemirsa mengikuti tayangan ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat secara umum gitu terkait dengan situasi, kemudian kondisi dan seperti apa bencana utamanya yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Baik, Minamori, kita lanjutkan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, Pak Padang, Lambar kan merupakan kabupaten yang memiliki komitmen, yaitu Kabupaten Tangguh Bencana. Sejauh ini apa saja yang telah dilakukan BPBD untuk mendukung komitmen tersebut? Ya, Mbak Nosi dan pemirsa sekalian dan seluruh masyarakat Lampung Barat, perlu saya tegaskan kembali bahwa komitmen pimpinan kita Bupati Haji Parosil Mapsus bahwa Lampung Barat sebagai salah satu kabupaten tangguh bencana yang ada di Indonesia. Komitmen ini dibangun artinya bukan tanpa dasar, Mbak Yosi. Pertama, bahwa kabupaten kita adalah salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Tingkat kerawanan tinggi ini berdasarkan kondisi alam dan letak topografi Kabupaten Lampung Barat yang berada di atas sesar atau patahan. Di Indonesia ini ada 8 patahan besar. Di seluruh wilayah Indonesia ada 8 patahan besar. Ada patahan Jakarta, kemudian ada patahan Palu, ada patahan Lembang, dan di Indonesia dan di dunia ini patahan yang paling terkenal karena memang memiliki jarak yang jauh dan patahannya sangat besar, yaitu patahan Sesar Semangko. Artinya patahan Sesar Semangko ini, di atas patahan inilah letak wilayah topografi Kabupaten Lampung Barat, sehingga komitmen Pak Bupati Haji Parosil Mapsus sangatlah tepat, membuat artinya berkomitmen secara utuh bahwa Kabupaten Lampung Barat ini ditetapkan sebagai Kabupaten Tangguh Bencana. Perlu diketahui pemirsa dan Mbak Yosi, semenjak diteguhkannya Kabupaten Lampung Barat ini menjadi Kabupaten Tangguh Bencana oleh Pak Parosil Mapsus dan dimulai dengan proses pembangunan kabupaten yang berkonsep mitigasi bencana. Sejak tahun 2017 kita sudah mampu menurunkan angka indeks resiko bencana yang dikeluarkan oleh BPBD. Pada tahun 2017 IRBI kita, indeks risiko bencana Indonesia kita itu mencapai angka 214 poin. Artinya di tahun 2017 itu kita adalah
kabupaten dengan resiko bencana tertinggi. Mana Pak itu? Selampung. Seprovinsi Lampung. Kemudian dengan konsep mitigasi bencana yang diteguhkan oleh Pak Bupati, Pak Farosil Mapsus, sampai dengan tahun 2022 ini kita sudah mampu menekan angka indeks risiko bencana itu sampai kepada 116 poin. Dan saat ini posisi kita ada di peringkat ke-6 untuk indeks risiko bencana. 50% ya Bapak? Artinya selama kurun waktu 5 tahun, 4 tahun ini, 4 tahun ke pemerintahan Bapak Haji Farosil Mapsus, kita sudah mampu menurunkan indeks risiko bencana sampai dengan 40% lebih. 40% lebih. Nah, penurunan indeks risiko bencana ini bukan kerawanannya yang turun. Gitu. Bukan kerawanannya. Kalau kerawanan terkait dengan terjadinya bencana di Lampung ini, ya ini dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, karena letak dan topografi kita ada di atas sesar Semangko gitu. Yeah. Ini tetap, tapi kita dianggap gitu, artinya kita sudah dianggap gitu mampu menangani dan mampu meminimalisir gitu risiko bencana jika itu terjadi. Artinya kesiapsiagaan kita itu sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Nah, kesiapsiagaan ini gitu, ini apa namanya kita jawab gitu, kita jawab dengan apa memaksimalkan, kemudian juga meningkatkan kapasitas kelembagaan dan juga kapasitas SDM yang ada di BBBD itu sendiri. Selanjutnya artinya selain kita juga meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan, kita juga apa namanya mengelaborasi, artinya mengelaborasi program, mengelaborasi kegiatan, mengelaborasi kebijakan gitu. Ini kemudian juga membangun kesadaran bersama gitu, kesadaran bersama secara utuh seluruh komponen gitu, seluruh komponen baik itu apa namanya satuan kerja terkait, kemudian juga masyarakat gitu, dan komponen-komponen penting yang tergabung dalam apa namanya penanganan mitigasi bencananya. Nah, sementara itu Mbak apa namanya Mbak Yosi. Baik Bapak. Sejauh ini di tingkat PEKON, apakah ada tim ya, khusus untuk penanggulangan bencana atau seperti apa Bapak? Ya, Mbak Yosi, untuk di tingkat PEKON dengan konsep Kabupaten Tangguh Bencana ini bukan cuma tim yang kita buat, bukan cuma tim. Ya. Jadi kita teguhkan bahwa target kita 131 PEKON ditambah dengan 5 kelurahan itu harus menjadi PEKON tangguh. Artinya menjadi PEKON tangguh bencana. Ya. Jadi konsep PEKON tangguh bencana itu tidak saja tim PB atau penanggulangan bencana yang kita sebut dengan Satgas PB, bukan cuma sekedar Satgas PB yang kita bentuk di PEKON itu, tetapi kita juga mengupayakan kelembagaan secara terstruktur di PEKON tersebut. Jadi di PEKON itu selain kita bentuk Satgas PB, Satgas Penanggulangan Bencana, kita juga berikan apa namanya pemahaman kepada apa namanya PEKON, dalam hal ini perangkat PEKON serta jajarannya gitu. Bagaimana apa namanya kondisi wilayah kita yang rawan bencana ini, kemudian bagaimana PEKON itu mampu apa menangani atau menghadapi apa namanya bencana jika itu terjadi, sehingga secara kelembagaan, kemudian secara personil dan pengetahuan ini juga kita berikan secara apa namanya komprehensif. Artinya konsep penanganan itu harus dipahami bukan hanya sekedar pada saat kejadian bencana, tapi bagaimana kita bersiap gitu dengan jika betul. Jadi sebelumnya bagaimana kita bersiap,
bagaimana kemudian kita mengatasi kondisi jika terjadi bencana, dan yang terakhir bagaimana sikap kita pada saat setelah terjadi bencana. Nah, dengan skala yang lebih kecil, yaitu di PEKON. Jadi koordinasinya dari BPBD sendiri ya Pak untuk PEKON-PEKON tersebut? Iya, jadi gini Mbak Yosi, sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, ini kan BPBD memiliki 3 fungsi utama. Iya. Nah, 3 fungsi utama itu, yang pertama adalah fungsi koordinasi. Nah, fungsi koordinasi ini kita laksanakan gitu untuk melakukan koordinasi ke seluruh stakeholder terkait, termasuk di pemerintahan PEKON gitu. Bagaimana kita bersiap diri untuk menghadapi bencana yang terjadi. Artinya fungsi koordinasi ini selalu kita selalu kita tekankan gitu, dan selalu kita dorong gitu, karena bencana itu Mbak Yosi sampai dengan hari ini gitu secara keilmuan hanya bisa diprediksi. Koordinasinya dilakukan bagaimana Pak? Apa langsung BPBD menuju ke PEKON-PEKON, bagaimana Pak? Ada beberapa level koordinasi yang kita lakukan. Itu kan ada koordinasi yang sifatnya itu horizontal, kemudian ada koordinasi yang sifatnya vertikal. Nah, kalau yang sifatnya horizontal ini kami akan mengkomunikasikan seluruh perangkat terkait, seluruh OPD terkait, bagaimana kita membangun sinergitas program untuk mendukung pencapaian terwujudnya Kabupaten Tangguh Bencana dengan seluruh indikator. Kebetulan Kabupaten Tangguh Bencana itu, kalau saya nggak salah ingat, ada kurang lebih sekitar 58 indikator yang harus kita penuhi. Nah, untuk koordinasi vertikal, inilah jenjang gitu secara hierarki yang kita bangun mulai dari kabupaten, kecamatan sampai dengan ke PEKON. Nah, ini untuk contoh kegiatan, misalnya kegiatan sosialisasi. Nanti kita akan turunkan tim ke PEKON. Kita berikan penambahan wawasan, kita berikan materi-materi gitu. Apa sih yang perlu dilakukan saat terjadinya bencana? Itu kaitannya dengan koordinasi vertikal. Kemudian kalau kita ingin melakukan penguatan secara kelembagaan, contoh misalnya PEKON itu akan kita bentuk sebagai sebagai desa atau PEKON tangguh bencana. Nah, di situ ada indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya misalnya jika kelembagaannya sudah terbentuk, personilnya sudah ada, nggak kalah pentingnya gitu. Ini juga informasi untuk pemirsa semua gitu. Di PEKON itu harus ada yang namanya forum pengurangan risiko bencana atau pengurangan risiko bencana. Nah, ini nanti juga secara secara bertahap akan kita bentuk gitu, sehingga penguatan secara kelembagaan, personil dan pemahaman masyarakat terkait dengan sikap utama kita semua sebagai masyarakat Lampung Barat ini bisa terbangun dengan sinergis. Kemudian saya tambahkan juga Mbak Yosi, apa yang saya sampaikan di awal kaitannya dengan 3 fungsi BPBD tadi, satu koordinasi, kemudian yang kedua ini adalah fungsi komando. Ya. Perintah jadi apa? Betul. Jadi BPBD ini memang satker yang yang agak unik Mbak Yosi. Agak unik kenapa gitu? Selain kita punya garis koordinasi dalam bentuk staf lini gitu. BPBD ini juga punya fungsi komando. Sebagaimana halnya militer, sebagai halnya fungsi yang ada di ABRI, kemudian yang ada di Polri. Tapi fungsi komando ini gitu, ini kita gerakkan
ini pada saat terjadinya bencana. Nah, pada saat terjadinya bencana, fungsi komando inilah yang akan kita gerakkan. Nah, biasanya gitu, penggunaan fungsi komando ini gitu kita lakukan untuk menggerakkan komponen dan unit-unit taktis yang kita bentuk. Jadi Karena satu komando ya, Bapak? betul, satu komando. Jadi kalau yang namanya Satgas PB, Ya. kemudian apa namanya personel-personel yang ada di BPBD itu suatu waktu mereka harus patuh atas perintah pada saat terjadinya bencana. Jadi apapun, tidak ada alasan apapun saat terjadi operasi penanganan bencana itu apa namanya fungsi yang saya gunakan adalah fungsi komando, artinya fungsi perintah. Jadi tidak ada alasan tidak siap. Dengan apa namanya fungsi ini seluruh personel yang tergabung di BPBD itu harus memahami fungsi ini. Jadi pada saat fungsi komando digunakan tidak ada kata lain kecuali siap dalam kondisi apapun. Betul, betul, iya, Mbak Yosi. Untuk mengatasi betul. bencana yang ada Ya, Pak. ya. Nah, fungsi komando ini untuk kita gunakan untuk menggerakkan unit-unit taktis yang kita bentuk. Sebagai tambahan informasi Mbak Yosi dan pemirsa sekalian, di BPBD ini sebenarnya banyak unit taktis yang sudah kita bentuk. Unit besarnya ini ada yang kita sebut dengan Satgas PB. Satgas PB itu Satuan Tugas Penanggulangan Bencana. Nah, di dalam Satgas PB ini ada unit-unit kecil yang kita bentuk sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah unit taktis yang disebut dengan TRC, Tim Reaksi Cepat. Kemudian selain itu kita juga bentuk yang namanya unit SAR, Search Rescue Unit. Nah, Search Rescue Unit ini turunannya adalah kita bentuk unit-unit kecil yang lebih mobile, yang lebih strategis, yaitu SRU, Search Rescue Unit. Nah, selain itu, selain PB, selain URC, secara administrasi konsep penggerakan dari Satgas PB ini pusat informasinya itu kita sebut dengan Pusdalop, Pusat Data dan Laporan Operasional. Nah, Pusdalop inilah yang setiap hari 1 kali 24 jam ini menerima laporan kepada dari masyarakat, dari siapapun, on time, karena mereka bekerja 1 kali 24 jam, artinya kita bagi shift mulai dari pagi, siang, malam untuk menerima laporan-laporan yang sifatnya memang membutuhkan tindakan tanggap darurat. Untuk unit-unit yang sebelumnya Bapak sebutkan tadi, fungsinya sendiri Pak, kan itu yang Bapak jelaskan tadi baru Pusdalop. Ya. Unit SAR atau apa punya tugasnya masing-masing atau seperti apa? Ya, punya. Jadi gini Mbak Yosi dan pemirsa sekalian, di unit taktis yang kita bentuk ini kita gerakkan pada saat terjadinya bencana. Ya. Jadi pada saat terjadinya bencana ini kita gerakkan. Contoh, saat kita menerima laporan orang hilang. Nah, misalnya nih. BPBD juga ya Pak? Iya, betul. Karena BPBD itu gitu, kami memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan motonya SAR. Moto SAR itu kan Afiknam Jagat Samagram, yang artinya selamatkan bumi dan isinya. Nah, itulah sebenarnya konsep dari BPBD itu sendiri. Jadi tugas pokok kami itu sebenarnya menyelamatkan bumi dan isinya. Dari apa kita selamatkan gitu? Dari ancaman ya, dari ancaman yang sifatnya itu diakibatkan baik oleh alam maupun non alam ya. Alam itu bencana, kemudian non alam itu mungkin konflik sosial, dan yang luar biasa 2 tahun ini
ini kita tangani secara serius mulai dari nasional bahkan dunia, yaitu bencana COVID atau penyakit. Nah, ini juga masih jadi bagian dari tugasnya BPBD. Terakhir Mbak Yosi, artinya fungsi ketiga yang tadi saya sampaikan adalah fungsi pelaksana. Nah, fungsi pelaksana yang melekat di BPBD ini untuk melakukan aktivitas keseharian, baik itu secara administrasi, kemudian tugas harian lain gitu, seperti kami membuat laporan, kemudian melakukan perencanaan gitu untuk bagaimana kinerja BPBD ke depan itu lebih baik, dan kami berkomitmen bahwa dalam 2 tahun ke depan gitu, indikator Kabupaten Tangguh Bencana yang kurang lebih sekitar 58 lagi ini mudah-mudahan akan kita capai secara tuntas. Jadi sekarang tercapainya baru berapa Bapak kira-kira? Untuk saat ini komponen yang sudah dari 58 komponen itu prosentasenya kita sudah di atas 60. Ya. Sudah lebih dari setengah ya Bapak? Iya, insya Allah sudah lebih dari setengah, dan tahun depan ini akan kita coba dorong lagi sehingga indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh BPBD itu lambat laun ini akan semakin membaik. Kalau memang indeks risiko bencana ini lambat laun akan membaik, kemudian nilai indikator kita semakin rendah, ini bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan penanganan dan penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Ini menjadi penting, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu menjadi penting. Kenapa? Karena itu secara psikologis itu bisa membangun kita semua bahwa kita siap dengan kalau sesuatu satu saat ini terjadi bencana di Kabupaten Lampung Barat. Dan pengalaman yang paling berharga, artinya bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat ini adalah bencana gempa bumi yang terjadi tahun 2093 ya, kalau nggak saya salah, yang dikenal dengan bencana gempa Liwa. Ya. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, untuk Minamori, bagi nanti di akhir 5 pertanyaan paling menarik akan mendapatkan door prize dan akan dihubungi langsung oleh admin Dinas Kominfo. Dan sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, kita break sebentar. Oh iya, kasih Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Haji Parosin Wapsus, Bupati Lampung Barat, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menyaksikan podcast Lampung Barat Bicara di kanal YouTube Kominfo Lampung Barat pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai macam persoalan, program, dan informasi dapat saudara dengar, sekaligus juga dapat saudara sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan juga berbagai macam informasi yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Haji Parosin Wapsus, Bupati Lampung Barat, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menyaksikan podcast Lampung Barat Bicara di kanal YouTube Kominfo Lampung Barat pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai macam persoalan, program, dan informasi dapat saudara dengar, sekaligus juga dapat saudara sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan juga berbagai macam informasi
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Haji Parosin Mapsus, Bupati Lampung Barat, mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menyaksikan podcast Lampung Barat Bicara di kanal YouTube Kominfo Lampung Barat pada hari Jumat setiap minggunya. Berbagai macam persoalan, program, dan informasi dapat saudara dengar sekaligus juga dapat saudara sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan podcast ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan juga berbagai macam informasi yang bisa didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Oke, Minamori, kita kembali lagi di Lambar Bicara dan kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik Pak Padang, pertanyaan pertama dari laman YouTube, nama Echa Wahyudi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, daerah mana saja yang rawan terjadi bencana di Lampung Barat, dan apa upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemkab untuk menanggulangi terjadinya bencana tersebut? Oke, Mbak Yosi, selamat pagi Mbak Echa. Terima kasih sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan. Saya akan coba jawab pertanyaan Mbak Echa terkait dengan daerah mana saja di Lampung Barat ini yang masuk kategori rawan bencana. Ini juga untuk informasi kepada seluruh masyarakat dan pemirsa sekalian bahwa bencana itu ada beberapa jenis. Untuk bencana gempa bumi ini hampir seluruh wilayah Lampung Barat ini adalah daerah atau titik-titik rawan terjadinya gempa bumi. Kenapa? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa topografi wilayah Kabupaten Lampung Barat itu berada di atas sesar Semangko. Artinya sesar terbesar, sesar terpanjang yang ada di Indonesia. Dan bentangan sesar Semangko ini dimulai dari Aceh sampai dengan Teluk Lampung. Nah, garis bentangnya itu ada di garis bentang pegunungan Bukit Barisan Selatan, Mbak Yosi. Itulah bentangan sesar Semangko mulai dari Aceh sampai dengan Teluk Lampung. Itu yang bentangan patahan inilah yang disebut dengan patahan sesar Semangko. Kemudian kalau untuk bencana yang lain seperti banjir, ini banjir memang ada di beberapa titik di wilayah kecamatan kita. Itu salah satunya adalah Kecamatan Suwoh, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, kemudian Kecamatan Sukau, kemudian Kecamatan Sumberjaya, dan Kecamatan Kebun Tebu. Itu wilayah-wilayah kecamatan yang memang rawan terhadap terjadinya bencana banjir. Kemudian juga bencana tanah longsor. Nah, ini bencana tanah longsor juga hampir 15 kecamatan yang ada ini memiliki titik-titik rawan tertentu. Kenapa gitu? Karena memang topografi kita yang berbukit dan bergunung. Kemudian selain itu struktur tanah kita ini kan relatif itu labil, Mbak Yosi, karena struktur tanah kita itu berpasir gitu, sehingga ini sangat mungkin artinya menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Kemudian yang terakhir ini juga bencana puting beliung. Nah, puting beliung ini juga sering terjadi
di Lampung Barat. Nah, puting beliung ini kemarin yang terjadi baru-baru adalah di awal tahun itu terjadi di Kecamatan Sekincau dan Batu Ketulis, kemudian baru 1 minggu yang lalu itu terjadi di Kecamatan Sukau. Nah, memang hampir semua jenis bencana itu relatif punya potensi terjadi di Lampung Barat. Tapi kita tidak usah khawatir, tidak usah terlalu takut yang berlebihan. Yang penting kita gitu sadar bahwa kita hidup di daerah rawan bencana dan secara pribadi kita harus memang menyiapkan diri gitu, bukan kita takutin, tetapi bagaimana upaya kita menyiapkan diri kita gitu untuk mengantisipasi jika terjadi kondisi-kondisi bencana tersebut, Mbak Yosi. Nah, kemudian upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana, selain kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, ini juga BPBD salah satu upaya untuk pencegahan jika terjadinya bencana adalah kita membuat tanda-tanda, kita membuat rambu-rambu terkait dengan jalur evakuasi di beberapa kecamatan. Kenapa? Karena dengan tanda-tanda atau rambu jalur evakuasi ini paling tidak saat terjadi bencana kita bisa mengarahkan masyarakat menuju titik-titik kumpul yang memang lokasi aman. Ya, lokasi aman dari dampak dari bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua gitu, kita juga menghimbau kepada masyarakat, gunakanlah kearifan lokal yang memang sudah ada sejak turun-temurun di Lampung Barat ini. Contoh misalnya membangun konstruksi bangunan sebagaimana nenek moyang orang Lampung Barat dulu membangun rumah. Jadi dari kayu ya? Dari kayu, Mbak, dari kayu. Itu lebih tahan dari goncangan bencana. Kalau toh memang harus membangun bangunan dari konstruksi beton, paling tidak spesifikasinya itu harus memenuhi kaedah bahwa konstruksi bangunan itu memang bangunan anti gempa. Nah, yang terakhir kalau terkait dengan upaya yang dilakukan gitu, secara kelembagaan gitu, kita akan melakukan penguatan kelembagaan baik itu wadahnya dan SDM-nya gitu, dengan membentuk satuan-satuan tugas tangguh bencana yang ada di 131 pekon plus 5 kelurahan sebagaimana saya sampaikan di awal. Nah, terkait kesiapsiagaan kami sendiri selaku pengampu penanganan bencana di Kabupaten Lampung Barat, kita 1x24 jam ini mengaktifkan fungsi Pusdalop, sehingga jika terjadi sesuatu masyarakat itu jangan segan-segan itu melaporkan kejadian bencana sekecil apapun kepada Pusdalop. Nah, nanti 1x24 jam. Ini 1x24 jam Pusdalop kita ini aktif. Nah, dari laporan yang diterima oleh masyarakat itulah nanti kami akan mengolah data ini, meng-cross-check kebenarannya, kemudian kita akan turunkan TRC kita, tim reaksi cepat, atau komunikasi langsung dengan satuan tugas yang kita bentuk baik itu di Pekon maupun di kecamatan. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Untuk Mbak Echa Wahyudi, demikian jawaban dari Bapak Padang. Semoga bermanfaat dan ternyata kearifan lokal dapat menjadi salah satu upaya untuk pencegahan bencana yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dan bagi masyarakat yang ingin melapor tentang kejadian bencana dapat menghubungi Pusdalop, karena Pusdalop ini disediakan 1x24 jam. Pertanyaan berikutnya dari laman Facebook, Bapak. Dari Ibu Rini Haryanti, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, sebagai masyarakat Lambar, saya ingin bertanya, jika terjadi bencana di Lampung Barat, apa yang harus dilakukan masyarakat, Pak? Karena jika terjadi bencana, masih banyak masyarakat yang panik. Oke, terima kasih Mbak Yosi. Selamat pagi Mbak Rini Herianti. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini gitu, dan terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan. Artinya gini Mbak Yosi, teman-teman kita, masyarakat kita yang menyampaikan pertanyaan ini berarti beliau-beliau ini serius. Ya, beliau-beliau ini serius, kemudian memperhatikan dan concern terkait dengan acara ini gitu. Untuk Mbak Rini, jika terjadi bencana di Lampung Barat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya, benar. Biasanya Mbak Yosi, memang tidak bisa kita pungkiri secara psikologis karena bencana ini kan terjadinya sewaktu-waktu. Iya. Tidak disangka-sangka. Iya, artinya secara psikologis siapapun kita itu akan menimbulkan shock awal gitu. Shock awal akan menimbulkan shock awal. Nah, bagaimana kita secara pribadi gitu mampu mengatasi kondisi itu gitu saat terjadinya bencana. Memang ini butuh maksud saya itu butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Iya, butuh pembiasaan. Meskipun memang saya sendiri gitu, saya sendiri ya kadang-kadang tetap panik. Apapun itu, saya sebagai manusia biasa tetap panik. Itu hal yang memang manusiawi. Ya, tetapi yang pasti gini Mbak Yosi, kita kan sudah familiar nih dengan gempa. Kalau istilah orang Lampung Baratnya kikuk ya kalau nggak salah. Ya, benar. Kikuk apa kekuk? Kukuk ya. Ya, kukuk. Nah, kukuk. Nah, artinya sebenarnya kearifan lokal ini kan sudah dari dulu gitu, sudah dari dulu ada. Saya melihat kok ada istilah tersendiri untuk bencana gempa bumi di Lampung Barat itu. Berarti kan memang nenek moyang kita dahulu itu memang sudah iya betul gitu. Sudah familiar lah, sudah familiar dengan kukuk ini gitu, dengan kukuk ini. Dan saya yakin kearifan lokal peninggalan nenek moyang kita pun itu sebenarnya sudah menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jika terjadi gempa bumi gitu, yang pasti itu pertama memang kita tidak boleh panik. Tapi memang ya itu tadi saya sampaikan, ini hal manusiawi. Nah, kalau memang kita sudah rasakan gempa itu sebenarnya bisa diidentifikasi secara pribadi dari kita. Oh, jadi bisa? Bisa Mbak. Jadi gempa itu tidak sewaktu-waktu misalnya seperti kayak bom atom. Tidak ada pemicu atau tidak ada tenggat waktu gitu. Biasanya itu tanda awalnya selalu ada. Jadi gempa itu tidak sewaktu-waktu kayak misalnya bom itu dipicu sebentar, dalam waktu beberapa saat langsung menimbulkan ledakan yang luar biasa. Sebenarnya nggak seperti itu. Tanda-tanda awalnya sebenarnya ada. Contoh misalnya 2 hari yang lalu ya. Nah, hari Rabu 2 hari yang lalu kita sempat merasakan gempa dengan skala Richter 6,5. Kebetulan memang jaraknya itu agak jauh dari Lampung Barat karena episentrumnya itu ada di Kaur di Bengkulu Selatan dengan kedalaman 12 km. Nah, getaran awal itu sebenarnya sudah bisa kita rasakan. Nah, jadi kepada masyarakat semua, jika kita sudah merasakan getaran awal ini, kalau bisa kita sudah antisipasi. Salah satunya adalah dengan keluar rumah kemudian menuju lokasi-lokasi yang memang lebih terbuka gitu, kemudian juga menjauhkan diri kita itu dari
bangunan-bangunan tinggi gitu, dari bangunan-bangunan tinggi yang kalau memang itu terjadi gitu, ini akan membahayakan keselamatan jiwa dan diri kita. Karena Mbak Yosi, korban dari bencana gempa itu gitu, itu hampir 90%-nya itu karena tertimpa bangunan yang rubuh. Ya, jadi kalau gempa itu sendiri sih sebenarnya tidak terlalu maksudnya untuk betul bisa kita mengantisipasinya, tetapi kondisinya itu korban yang terjadi pada saat gempa bumi itu rata-rata karena terjadi akibat dampak dari kerusakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, jika terjadi gempa bumi gitu kan, upayakan kita menjauhi dari bangunan-bangunan itu, mencari lokasi-lokasi yang lebih terbuka gitu, lebih terbuka, atau mengikuti titik-titik jalur evakuasi yang memang sudah kita pasang. Jadi sehingga masyarakat tinggal mengikuti itu, mudah-mudahan rambu atau tanda-tanda jalur evakuasi yang sudah kita pasang itu bisa mengarahkan masyarakat untuk mencapai titik aman yang memang sudah kita rekomendasikan. Kemudian untuk bencana longsor, saya himbau kepada masyarakat, sebagaimana saya sampaikan bahwa kondisi topografi kita, kemudian konstruksi tanah yang ada di Lampung Barat ini memang labil gitu kan, labil. Saya menghimbau kepada masyarakat semua dan Mbak Rini gitu, ayolah kita sadar gitu, jangan membangun hunian gitu, hunian yang memang itu terjadi rawan longsor. Artinya kalau memang kita kan masih banyak melihat ya Mbak Yosi, di Lampung Barat itu bangunan-bangunan hunian itu yang dibangun di tanah-tanah ya dengan kemiringan sudah di atas 45 derajat ya. Udah 50 derajat, sehingga ini resikonya lebih besar ya, sehingga ini juga harus kita upayakan kesadaran bersama kepada seluruh masyarakat itu untuk menghindari. Dan masih banyak kok tanah kita yang agak ini, tapi tolong hindari wilayah-wilayah memang tingkat kemiringannya sudah tinggi gitu. Baik, begitu untuk Mbak Rini Haryanti sudah dijawab oleh Bapak Padang, semoga bermanfaat. Masih banyak pertanyaannya, Mbak? Masih Oke. ada 4, Oke, Mbak. Oke. Selanjutnya dari laman YouTube, Bapak Siswanto. Pertanyaannya, salam Pak, bagi masyarakat yang tertimpa bencana, apakah ada bantuan dari pemerintah? Jika ada, bantuan apa saja? Ya, selamat pagi Pak Siswanto. Terima kasih banyak sudah berinteraksi dengan kami terkait dengan bantuan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat itu memang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Ini juga menjadi komitmen Pak Bupati Haji Parosil Mapsus untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Untuk masyarakat terdampak yang terdampak bencana utamanya, pemerintah daerah menyiapkan berbagai skema bantuan. Jadi berbagai skema bantuan. Contoh misalnya kalau memang dia bantuan dalam bentuk bantuan sosial dan lain-lain, ini ada di dinas sosial. Ya. Tapi kemudian jenis, jumlah, kemudian banyaknya bantuan ini kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah. Tetapi yang pasti kepada masyarakat semua, pemerintah daerah dalam hal ini siap hadir gitu untuk semua kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi
sifat bantuan ini pun gitu, ini juga apa namanya ada skema, kemudian ada apa namanya ada kriteria tertentu gitu, kriteria tertentu yang mendapat bantuan itu, dan ini biasanya langsung disalurkan apa namanya oleh Pak Bupati saat beliau meninjau gitu lokasi-lokasi di mana warga kita, kemudian saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Dan harapan saya kepada masyarakat apa namanya untuk tidak sungkan-sungkan, artinya tidak segan-segan menyampaikan setiap kejadian bencana kepada Pusdalop, sehingga kita tahu, kita bisa inventarisir titik-titik rawan, kondisi-kondisi yang ada untuk perbaikan pelayanan di masa yang akan datang. Mungkin itu Pak Siswanto gitu. Mudah-mudahan meskipun jumlah kemudian apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mungkin belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, tetapi paling tidak ini bagian dari upaya dan komitmen Pak Bupati, Pak Haji Parosil Mapsus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Ya, demikian Pak Siswanto. Berarti pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, ya, lebih bantuan itu Mbak Yesi, yang untuk masyarakat yang tertimpa bencana. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan dari laman YouTube dari Rifki Andriansa. Izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait pemberitaan keluhan masyarakat yang menilai peran BPBD terkesan lambat dalam menanggulangi masalah bentrok antar warga dan hewan liar atau gajah? Gitu, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Yosi. Ini pertanyaan menarik nih. Berarti Bang Rifki ini update mengikuti apa namanya perkembangan yang ada di Lampung Barat. Bang Rifki, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan terkait dengan konflik satwa liar. Konflik satwa liar utamanya adalah yang terjadi di Kecamatan BNS dan Suwoh ya, terjadi dengan BNS dan Suwoh. Perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa saat terjadinya konflik ini gitu, sebenarnya BPBD sudah melakukan operasi penghalauan ya, operasi penghalauan yang kita laksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat, kemudian didukung salah satu komponen penting yang ada di Kecamatan BNS dan Suwoh, yaitu Satgas Gajah namanya. Oh, jadi ada Satgas Gajah, ada Mbak Yosi, ada namanya Satgas Penanganan Konflik Gajah di BNS dan Suwoh. Kami berkolaborasi dengan seluruh masyarakat yang ada di BNS dan Suwoh gitu. Baik kolaborasi ini baik dalam bentuk bantuan personil, kemudian pembukaan dapur umum, kemudian juga distribusi untuk mendukung teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tergabung dalam konflik Satgas Gajah yang ada di BNS Suwoh, itu bantuan dalam bentuk logistik untuk personil. Ya. Nah, ya artinya perlu dipahami juga Mas Rifki gitu. Setiap operasi penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD ini ada protapnya Mbak Yosi. Ya, ada protapnya. Setiap operasi itu pasti ada protapnya. Artinya bukan kayak kita kerja di kantoran itu, contoh misalnya terjadi bencana di Suwoh. Nah, kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan selalu stay di situ. Enggak gitu. Karena itu tadi kabupaten kita ini kabupaten rawan bencana Mbak Yosi. Artinya bukan satu hari itu, dalam satu hari atau dalam satu minggu itu selalu ada bencana yang kita tangani gitu. Sementara kita harus menggerakkan personil, membagi logistik, gitu kan, membagi penanganan untuk 15 kecamatan yang ada. Dan
setiap operasi penanganan bencana itu ada protap yang harus kita patuhi. Contoh misalnya 3 hari pertama, kemudian diperpanjang 3 hari kedua gitu. Ini untuk misalnya bencana-bencana dengan skala misalnya skala sedang. Nah kalau memang dia bencana skala besar, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, kita juga punya protap yang jelas. Contoh misalnya operasi 7 hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan operasi 7 hari berikutnya. Nah inilah peran BPBD terkait dengan pelaksanaan operasi penanganan bencana itu ini. Karena selanjutnya setelah itu gitu, setelah penanganan operasi ini kita akan menyampaikan laporan utuh terkait kondisi yang ada, kemudian kita melakukan asesmen apa yang kita butuhkan. Nah selanjutnya setelah protap ini dilaksanakan, kami akan menyusun rekomendasi pasca bencananya. Jadi sama halnya dengan konflik yang ada di SWOH terkait dengan konflik satwa liar ini, sama operasi sesuai dengan protap sudah kita lakukan. Pembukaan dapur umum, mengirim logistik untuk personil, kemudian membantu penanganan penghalauan, ini sudah. Nah saat ini kami menyusun rekomendasi untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan pascanya. Nah pasca, salah satu dari itu lahirlah yang namanya Satgas Konflik gitu. Kemudian turunnya beberapa NGO, kemudian penanganan yang lebih komprehensif oleh OPD terkait. Karena notabene gajah ini kan wilayahnya itu kan ada di hutan lindung. Ya, dan hutan lindung itu punya penguasa tersendiri, Mbak Yosi, yaitu Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ya, benar, Artinya kami dan siapapun itu tidak boleh masuk wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tanpa izin yang punya. Ya, gitu. Nah, sehingga ini yang juga perlu dipahamkan kepada masyarakat gitu. Terkait dengan tatanan yang ada gitu. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah perhatian semua pemangku kepentingan itu sudah mulai aware, udah mulai concern gitu terkait dengan bagaimana penyelesaian konflik satwa liar ini yang ada di SWOH dan PNS. Demikian Mas Rifki, jawaban dari Pak Padang terkait konflik satwa liar. Ternyata BPBD telah melaksanakan sesuai protap ya. Jadi tetap melakukan yang terbaik untuk masyarakat tentunya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, dari laman YouTube Sang Mina. Pertanyaannya, daerah Lambar yang rawan akan bencana, apa saja upaya dari daerah yang rawan bencana tersebut untuk menanggulanginya, maksudnya Bapak? Oke. Dan apakah ada pemahaman atau sosialisasi pelatihan kepada keluarga yang menjadi masyarakat yang terkena bencana tersebut? Ya, baik Mbak Yosi, terima kasih akun atas nama Sang Mina. Terima kasih, salam hormat. Terima kasih atas partisipasi dengan pada kegiatan pagi hari ini. Hampir mirip-mirip tadi pertanyaannya dengan pertanyaannya Mbak Eca ya, pertanyaan Mbak Eca. Kemudian ini ada pendalaman terkait dengan sosialisasi bagi masyarakat terdampak. Sebagaimana tadi saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Mbak Eca gitu, apa saja yang dilakukan oleh BPBD dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk penanganan bencana. Kami setiap saat ini selalu melakukan kesiapsiagaan terkait dengan penanganan bencana, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi seluruh pemangku kepentingan itu untuk selalu bersiap diri
selalu meningkatkan kesiapsiagaan dini gitu. Untuk melakukan penanganan bencana jika itu satu saat terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Salah satunya apa yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Mbak Eva tadi, itu tidak hanya berhenti pada di situ, tidak hanya berhenti pada penguatan kelembagaan, penguatan personel, penguatan kapasitas penguatan kapasitas fungsi yang ada di kita gitu. Kita juga dalam pra bencana kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi vertikal, salah satunya BMKG gitu. Kemudian beberapa universitas yang ada, terus kementerian-kementerian yang ada di di pusat di Jakarta. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk artinya pencegahan dan kesiapsiagaan dini, kita sudah beberapa kali kerjasama dengan BMKG untuk memasang alat-alat yang berfungsi sebagai early warning system. Early warning system itu adalah sistem peringatan dini yang dibantu oleh alat, dan alhamdulillah untuk di Lampung Barat ini ada 6 titik early warning system yang kita pasang kerjasama dengan beberapa instansi vertikal. Salah satunya adalah BMKG. Contoh misalnya untuk gempa bumi. Nah, gempa bumi itu kita kerjasama dengan BMKG membangun sistem peringatan dini yang alatnya kita letakkan di Skincau. Nah, dengan alat ini mudah-mudahan itu bisa atau mampu memberikan sinyal awal kepada kita gitu jika akan terjadi bencana. Nah, itu salah satu upaya yang secara terus-menerus akan kita tingkatkan setiap hari. Kemudian terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, itu biasanya kami akan lakukan asesmen. Nah, asesmen ini sesuai dengan kebutuhan dan dampak bencana yang ditimbulkan. Ditimbulkan apa sih dampak terbesar yang ditimbulkan terjadinya bencana di wilayah itu. Nah, ini akan kita lakukan asesmen. Kebetulan saat ini kan kita juga sedang sedang melakukan upaya untuk secepatnya itu membentuk yang namanya tim Jitu Pasna. Tim Jitu Pasna itu tim kajian kebutuhan pasca bencana. Nah, tim inilah yang nanti akan melakukan tugas untuk melakukan asesmen terkait dengan masyarakat yang mengalami dampak bencana, Mbak Yosi. Mungkin itu Mbak Mas Bang Sang Mina ya, Bang yang memiliki akun Sang Mina, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita semua. Masih ada Mbak Yosi? Masih ada 2. Waduh, Bapak. Luar biasa. Ya, pertanyaan selanjutnya dari laman YouTube Sans Channel. Izin bertanya Bapak, apakah tindakan utama dan pertama kali ketika terjadi bencana kebakaran, mengingat beberapa waktu lalu banyak terjadi bencana kebakaran Bapak? Baik, atas nama siapa Mbak Yosi? Sans Channel Pak. San? Iya, Sans Channel. Sans Channel. Oke, terima kasih pemilik akun San Channel. Selamat pagi, terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Untuk menjawab pertanyaan itu perlu saya sampaikan, memang bencana kebakaran itu bagian dari bencana. Cuman untuk di pemerintahan Kabupaten Lampung Barat ini secara kebetulan pengampu tanggung jawab jika terjadi bencana kebakaran itu ada di Satuan Polisi Pamong Praja, Mbak Yosi. Jadi ada di Satpol PP. Nah, unit penanganannya yaitu unit UPT pemadam kebakaran itu secara struktural dan hierarki itu ada di bawah Kesatuan Polisi Pamong Praja. Nah, apa yang dilakukan oleh BPD, kita selalu mengupayakan backup
ya, selalu mengupayakan backup jika terjadi kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat. Tetap ada partisipasinya, Betul. Bapak ya. Backup apa yang kita lakukan? Salah satunya adalah backup misalnya kendaraan. Kalau memang ini karena kita kan punya kendaraan tangki air nih. Iya, benar. Nah, kalau memang terjadi contoh kayak misalnya di Kenali kemarin. Ini kan butuh penanganan yang cepat. Nah, kita akan lakukan bantuan berupa backup baik itu sarana maupun personil untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bertugas di UPT pemadam kebakaran di bawah Satpol PP. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan upaya pemetaan secara cepat, kemudian juga asesmen cepat pada saat itu untuk menyampaikan laporan terupdate melalui Pusdalop kepada pimpinan dan stakeholder terkait. Laporan ini sebenarnya untuk semua kejadian bencana adalah titik krusialnya, Mbak Yosi. Karena dari situlah kita bisa merencanakan, kemudian mengupayakan dan menyusun langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan. Jadi betul. Jadi sebenarnya laporan tanggap darurat bencana itu bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi sebenarnya ininya di situ gitu loh. Jadi disitulah kita nanti bisa memanage, menggerakkan semua komponen, kemudian melakukan manajemen mitigasi bencana gitu. Kalau laporan itu lengkap, utuh, dan up to date. Jadi terstruktur ya, betul, Bapak? Sehingga upaya yang kita lakukan semuanya itu sesuai dengan koridor asas kepatuhannya. Mungkin itu Bang Sans Channel ya yang bisa saya sampaikan. Jawaban dari Bapak Padang, ternyata untuk bencana kebakaran ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD akan selalu berkoordinasi untuk menanggulangi setiap bencana. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak. Siap. Dari laman YouTube Wiranata, izin bertanya Bapak, tindakan apa yang telah dilakukan menanggapi maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat, mengingat Lambar termasuk jalur gempa, agar peristiwa gempa Liwa yang banyak memakan korban tidak terulang kembali? Terima kasih. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bang Wiranata. Terima kasih sekali sudah bergabung dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Ini luar biasa nih pertanyaannya, Bang Wiranata. Untuk tindakan sebenarnya larangan untuk membangun gedung-gedung rumah hunian atau apalah namanya ruko, lain-lain. Ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, tentang tidak boleh membangun misalnya di sepadan jalan, tidak boleh membangun di sepadan sungai, kemudian tidak boleh membangun di titik-titik tebing dan lain-lain. Sebenarnya ini sudah diatur ya, Mbak Yosi, sudah diatur di undang-undang. Kemudian ini juga menjadi prasyarat di Lampung Barat ini pada saat masyarakat ingin membangun gedung itu dalam bentuk IMB, izin mendirikan bangunan. Karena IMB itu di situ di dalamnya itu jelas kriteria bangunan yang dipersyaratkan itu salah satunya adalah keselamatan bagi penghuninya. Ya, ini sebenarnya sudah diatur undang-undang. Nah, tindakan kita adalah kita tidak akan lelah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu terkait dengan kondisi ini. Kita akan terus melakukan menghimbau, memberikan edukasi, kemudian memberikan sosialisasi tentang risiko tinggi jika kita membangun di tempat-tempat yang memang terjadinya rawan bencana. Dan kami artinya pemerintah daerah dengan beberapa stakeholder terkait, yaitu mungkin koordinasi BPBD dengan PU dan lain-lain, ini selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika
masyarakat ingin membangun dan mereka minta izin IMB gitu. Ini soal keselamatan jiwa terkait dengan titik rawan utamanya sepadan-sepadan bangunan tadi yang memang itu kondisinya sangat rawan, ini tidak diberikan izin untuk dibangun. Demikian Bapak Wiranata dari laman YouTube. Untuk closing, Bapak silakan sampaikan tips-tips bagi masyarakat untuk penanggulangan bencana tentunya. Baik, terima kasih Mbak Yosi. Artinya saya diberikan ruang untuk menyampaikan closing statement. Yang pertama, kita semua sesuai dengan arahan Pak Bupati Haji Parosil Mapsus harus meneguhkan diri sebagai Kabupaten Tangguh Bencana. Kabupaten Tangguh Bencana itu tidak saja tangguh secara kelembagaan. Maksud saya tidak aja tangguh secara kelembagaan itu bukan hanya satuan kerjanya saja, tetapi tangguh bencana ini harus melibatkan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Untuk meneguhkan sikap itu, gitu, kita semua harus memiliki 3 sikap utama. Yang pertama adalah kesadaran bersama, artinya sadar bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana, sebagaimana sudah disinggung Mbak Yosi tadi, yaitu sesar atau patahan semangko, gitu, yang membentang dari Aceh sampai dengan Teluk Lampung. Gitu. Kita butuh kesadaran bersama itu dan kita mulai dari sekarang, bahwa kita harus tangguh, bahwa kita harus mampu meminimalisir dampak dan risiko bencana jika bencana itu terjadi. Kemudian yang kedua, sikap utama yang kedua ini adalah sinergi, Mbak. Nah, sinergi di sini artinya dengan komitmen yang ada berarti kita harus sinergi antara kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Bupati, kemudian intervensi program dan kegiatan, seluruhnya kita harus mengarah secara sinergi untuk terwujudnya Kabupaten Tangguh Bencana itu. Nah, ini ukurannya jelas, indikatornya jelas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24. Ukuran Kabupaten Tangguh Bencana jika dia dideklarasikan sebagai tangguh bencana itu ukurannya ada jelas, Mbak. Ada kurang lebih sekitar 58 yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang target kita bagaimana kita mencapai indikator yang memang sudah ditetapkan itu sebagai Kabupaten Tangguh. Kemudian yang ketiga ini kolaborasi. Jadi bukan kolaborasi saja, tetapi kolaborasi, aksi-aksi nyata yang kita lakukan secara bersama. Karena BBBD ini hanya satuan terkecil, Mbak, hanya satuan kecil, satuan kerja kecil yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten Lampung Barat itu kalau nggak salah memiliki 29 satuan kerja atau disebut dengan perangkat daerah. Nah, kami artinya BBBD itu salah satu bagian dari itu, sehingga untuk penanganan bencana itu kami tidak akan mampu bekerja sendiri. Kami tidak akan mampu bekerja sendiri, kami butuh aksi-aksi bersama. Aksi-aksi bersama, gotong royong, betul, aksi gotong royong secara bersama itu semua stakeholder terkait, mulai dari tingkat pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat. Artinya bahkan ke pusat. Kemudian selain kolaborasi satuan kerja, kemudian perangkat daerah yang ada, kami juga perlu kolaborasi dengan komponen masyarakat yang ada. Komponen masyarakat itu mulai dari masyarakat itu sendiri, kalangan akademisi, kalangan pengusaha, dan lain-lain. Nah, ini kita butuh aksi-aksi bersama. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, jika 3 sikap utama tadi, artinya ini kita bisa kerjakan secara bersama, secara komprehensif, mudah-mudahan perwujudan Kabupaten Tangguh Bencana yang kita idam-idamkan sesuai dengan komitmen Pak Bupati Haji Parosil Mapsus, ini dalam waktu segera akan bisa kita capai dan kita benar-benar tangguh untuk menghadapi seluruh dampak bencana yang mungkin terjadi. Lebih baik kita bersiap diri, gitu, bersiap diri untuk menghadapi bencana, gitu, daripada kita terkaget-kaget, gitu, pada saat bencana itu terjadi.
itu apa namanya closing statement saya kepada kita semua, Mbak Yosi. Dan satu, saya menghimbau kepada seluruh pemirsa, masyarakat, artinya tetap apa namanya menyaksikan tayangan ini, artinya podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat, yang jadwalnya ini kayaknya akan disiarkan secara langsung setiap minggu, setiap hari Jumat. Ini luar biasa. Terobosan Kominfo untuk masyarakat ini sangat luar biasa. Dan ini perlu kita dukung, Mbak Yosi. Perlu kita dukung. Acara ini tidak akan sukses gitu. Kreativitas setinggi apapun yang dilaksanakan oleh Kominfo tidak akan sukses tanpa partisipasi masyarakat. Benar. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat semua, pemerhati sekalian gitu, untuk terus menyaksikan podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat setiap minggu, setiap hari Jumat. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yosi dan kru Kominfo. Baik Minamori, dengan berakhirnya sesi kedua ini maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Minamori yang telah bergabung dalam acara ini, dan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Yosi. Bapak. Dan acara ini akan hadir di setiap hari Jumat pada setiap minggunya. Diharapkan untuk selalu berpartisipasi bagi masyarakat untuk mendukung program ini. Saya Nosi Marisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.